Lajeng nomor 3 nggih menika disegani nggih. Nomor 3. Nomor setunggal napa? Napa, Bu? Sehat. Ya, nomor 2 kaya meski tanpa harta nggih. Qanaah nggih. Nomor 3 disegani ya. Wa azza bila ashiratin. Disegani ya. Dia akan menjadi orang yang mulia ya. Menjadi orang yang terhormat padahal dia tidak punya banyak pengikut ya, tidak punya pengawal ya. Kok bisa? Ya karena yang membuat orang itu disegani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan memanggil Jibril alaihi salam, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun ya manut kan ya, taat. Makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin membangkang ya kan ya. Maka Jibril alaihi salam akan memanggil penghuni langit, yaitu para malaikat. Innallaha ahabba fulan fa ahibbu ya. Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si fulan, maka kalian semua cintailah ia. Cintailah orang itu. Maka semuanya pun cinta pada orang tersebut. Nah, itu dari penduduk langit ya. Kalau dari penduduk bumi bagaimana? Fayudhu lahu al-qabul ya. Maka orang itu kemudian dijadikan disegani ya. Diterima, disenangi oleh penduduk bumi. Dan salah satu orang itu adalah ahlul Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlullahi ahlul Quran wa khassatuhu ya. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang spesial, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya wajar ya orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ya, ia akan mendapatkan kemuliaan, akan disegani walaupun enggak banyak bodyguardnya, enggak banyak pengawalnya. Dan belum tentu ya orang yang punya pengawal ya. Kita lihat orang yang punya bodyguard pengawal itu ya. Ya belum tentu orang itu disegani ya. Yang ada biasanya apa Mas? Pak nggih. Ditakuti kan biasanya nggih. Nah, ditakuti kalau segani apa beda ta Mas? Beda apa sama Pak nggih? Bu. Benten nggih. Kalau disegani itu ya di depan ya di belakang. Ya ketika dia ada ataupun enggak ada, orang tetap hormat pada orang tersebut. Tapi kalau ditakuti ya hanya di depan saja. Kalau di belakang, wah, kapan ya bisa? Nah, itu, begitu, ya. Nah, dan kalau kita ingin disegani, ya, nggak usah kedukun, ya, pasang apa namanya, susuk, ya, kayak apa ya, nggak perlu ya, ya. Nah, dengan Al-Quran saja, ya. Dengan kita membaca Al-Quran ya plus tadabbur, maka kita akan disegani ya. Nah, mungkin atas jaminan Pak nih. Nah, Bu. 5 seperempat. Mungkin belum makan nih. Oke. Sudah mulai nggih. Iya, nomor setunggal mau di apa? Sehat. Nomor kali ya. Kaya meski tanpa harta atau qanaah. Ketiga, disegani meski tanpa pengawal ya. Yang keempat ini, tenang di saat orang-orang pada ketakutan. Wah, takut saking nopo nih nggih. Ya. Ya macam-macam nggih. Orang takut karena rizki atau apa ya.
Ya, besok makan apa ya? Ya makan nasi ya. Makan nasi sekul ya. Lah kalau nggak ada, ya puasa ya. Kata sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya simpel gitu ya. Lah besok gimana? Ya kerja lagi ya. Ya kerja, berusaha. Tetap berusaha. Nek wong Jawa napa? Wong obah, asal obah mama gitu. Niku. Nah, ketika orang lain takut karena ya mungkin ancaman ataupun ya bulian ya, kalau di bahasa sekarang ya bulian, atau mungkin omongan orang ya, dia merasa sedih ya karena omongan orang, karena tadi merasa sedih. Nah, bisa jadi orang tersebut ketika membaca Al-Quran kurang atau tidak tadabbur ya. Kalau ia paham ya, ngeh ya ketika membaca Al-Quran ya, maka seharusnya omongan orang tidak terlalu ya perhatikan ya, ya tidak pedulikan. Contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya bahasa kita ya baperan ya, dikit-dikit merasa gini ya. Ya, alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak baperan ya, alhamdulillah beliau orangnya tegar ya. Ya coba beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatain ya kaumnya ya dasar orang gila ya, apalagi tukang sihir, wah, cobaannya masya Allah, dasar orang pembohong lah. Nah ya bayangkan ya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya baperan ya, ya mungkin Islam nggak sampai kepada kita ya. Tapi alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tegar ya, sabar ya, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apa rahasianya pun Pak Bu, membaca Al-Quran dengan tadabbur ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu kan menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ya, tidak langsung bleng gitu ya. Lah napa niku tujuanipun? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Nah ini kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ya, tidak sekaligus gitu ya, berangsur-angsur selama 23 tahun. Agar apa? Agar supaya kamu itu kokoh ya, supaya kamu kuat, supaya kamu tegar, supaya kamu tenang ya. Jadi faedahipun ya. Nah ketika ada ujian ya, turun ayat Al-Quran, dibaca, difahami ya, kuat lagi ya. Ketika orang-orang musyrik Quraisy ya menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diturunkan ayat hal ataka haditsu Musa ya. Wahai Muhammad, yang mengalami itu enggak cuma kamu ya, Nabi Musa alaihissalam juga mengalaminya ya. Nah, maka beliau bersabar, kuat lagi. Nah, seperti itu. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur akan membuat kita kuat ya, akan membuat kita tenang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Makaten nggih sekedhik ya ingkang saged kawula aturaken, monggo kita murja sepindah malih nggih. Kotanipun nggih menika ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, yang pertama apa Bu? Sehat ya, kesembuhan. Kedua, kaya mesti tanpa harta ya, qanaah. Ketiga, disegani ya, meskipun tanpa pengawal. Kemudian yang keempat ya, kita akan tenang ya di saat ya mungkin orang-orang lain dalam kondisi seperti itu ya, ketakutan ya, gelisah ya, kita ketika orang tersebut membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka dia akan bisa tegar, bisa tenang.
Mekaten nggih menawi kathah klenta-klentunipun anggen kula matur. Kula nyuwun samudra pangapunten ke jamaah sedaya. Kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق